Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apandi Esos, MSI, salah satu dosen tetap di program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Saya ditetapkan sebagai dosen PNS di Universitas Lampung sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 38354 M/KP/2019 tentang penyesuaian atau impassing jabatan dosen. Saya sebelumnya sebagai pegawai negeri sipil menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung. Terhitung mulai tanggal 12 September 2019, diangkat dalam jabatan dosen dengan asisten ahli melalui penyesuaian impassing dengan angka kredit sebesar 150. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah administrasi perkantoran. Mata kuliah administrasi perkantoran merupakan mata kuliah di program studi administrasi negara. Diajarkan pada semester ganjil dengan kode mata kuliah ANE 620310 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah administrasi perkantoran memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk memahami tentang administrasi perkantoran, unsur-unsur administrasi perkantoran, dan ruang lingkup administrasi perkantoran. Dalam teknik penyampaian pembelajaran yang saya terapkan, yaitu dengan metode DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Adapun materi yang saya sampaikan mengacu kepada rencana pembelajaran semester atau RPS yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Pada mata kuliah administrasi perkantoran, CPL terdiri dari 4 aspek, yaitu pertama aspek sikap, kedua aspek keterampilan umum, ketiga aspek keterampilan khusus, dan keempat aspek pengetahuan. Aspek sikap terdiri dari 2. Yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan. Aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengorganisasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Aspek pengetahuan terdiri dari 2, yaitu pertama, menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, manajemen risiko, dan etika administrasi publik. Kedua, menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif baik lisan maupun tulisan. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah, diuraikan menjadi 8 CPMK, yaitu yang pertama, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengemukakan tentang administrasi perkantoran dan unsur-unsur administrasi perkantoran. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengemukakan tentang ruang lingkup dan tujuan administrasi perkantoran. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan macam-macam kegiatan kantor. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan pengertian arsip dan kearsipan, manfaat dan fungsi arsip serta mengelola arsip. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan peralatan kantor. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu memproses penerimaan dan pengiriman surat dan dokumen. CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu mengoperasionalkan aplikasi perangkat lunak. CPMK yang kedelapan,
mahasiswa mampu melakukan membuat surat elektronik dan dokumen elektronik. Dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas, yang pertama saya menggunakan buku ajar administrasi perkantoran yang telah disusun oleh tim pengampu mata kuliah dan modul-modul penunjang lainnya. Yang kedua, saya penyampaian materi dalam bahan tayang atau PTT, PowerPoint Presentation. Dan yang ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi perkuliahan dan referensi melalui akun Piklas Universitas Lampung. Berikutnya, metode yang kedua yaitu metode pembelajaran interaction, yaitu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen, menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan dalam mencapai capaian pembelajaran. Adapun interaksi yang saya lakukan di kelas melalui pertama, metode tanya jawab. Setelah memaparkan materi program di kelas, saya selalu menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa terkait dengan materi perkuliahan, sehingga terjadi interaksi yang terjalin antara sesama mahasiswa dan dosen, agar proses pembelajaran lebih aktif, kreatif, komunikatif, dan berlangsung dua arah. Kedua, diskusi kelompok di kelas. Mahasiswa membuat kelompok dan mendiskusikan permasalahan atau diskusi kasus yang saya berikan. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan, menganalisis, menggali atau memperdebatkan, dan memberikan umpan balik atas permasalahan tersebut. Ketiga, metode pemberian tugas kepada mahasiswa, seperti tugas membaca dan tugas membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Dalam menjalankan mata kuliah administrasi perkantoran, saya menggunakan perangkat lunak LMS atau Learning Management System dengan aplikasi perangkat lunak berbasis web yang diberikan Universitas Lampung berupa Piklas. Di Piklas ini akan memudahkan para mahasiswa mengunduh materi pembelajaran dan mengakses bahan kuliah kapan saja, di mana saja. Piklas ini akan menjadi tempat untuk mahasiswa mengisi presensi, mengirimkan tugas, sehingga hasil dari proses pembelajaran dapat terdokumentasikan dengan baik. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran asesmen. Asesmen adalah merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam perkuliahan administrasi perkantoran, di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan dan bobot penilaian pembelajaran untuk dapat disepakati bersama antara dosen pengampu dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif sejak awal. Adapun komponen dan bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah administrasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran bobot 10%. Lalu tugas dengan bobot 10%. Kuis dengan bobot 10%. Keaktifan dalam diskusi dengan bobot 10%. Kemudian ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot masing-masing 30%, sehingga total keseluruhan menjadi 100%. Demikian pemaparan ketiga aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan tayangan proses pembelajaran pada mata kuliah administrasi perkantoran yang dilakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perkuliahan yang lalu. Sekarang masuk ke pertemuan yang keempat dengan tema
tentang perorganisasian kegiatan kantor. Ya, ini sebelum kita mungkin Bapak menyampaikan perkuliahan ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa untuk kelancaran perkuliahan kita di kelas ini. Berdoa sesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin sebelum Bapak melanjutkan ke materi selanjutnya tentang organisasi, ada kalian yang mungkin tahu atau mengetahui tentang organisasi? Silakan. Organisasi itu suatu usaha bersama yang mana di dalamnya itu ada dua orang ataupun lebih. Itu. Baik, siapa namanya? Bulan. Bulan. Beri apel dulu. Bulan. Ya. Lalu yang lain? Saya Pak. Silakan. Kalau menurut saya itu organisasi adalah suatu kelompok orang dalam wadah untuk tujuan bersama. Kelompok badan untuk tujuan bersama. Berarti di situ ada kelompok, sekelompok orang, ada tujuan yang bersama untuk melaksanakan pekerjaan bersama. Baik, terima kasih. Sama. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain? Yang menambahkan? Silakan. Yang dimaksud dengan organisasi adalah tempat atau wadah untuk berkumpul dan bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sudah hampir merampung dari keseluruhan apa yang disampaikan oleh saudari Ulan dan Dira tadi. Nah, siapa? Dimas. Dimas. Dimas sudah merangkum. Jadi sekelompok orang, ya, atau mungkin seorang di dalam suatu tempat atau wadah yang memang berusaha, ya, untuk tujuan tertentu atau tujuan yang telah ditentukan, itu organisasi. Ini beberapa pengertian dari para ahli mendiskusikan bahwa organisasi itu sebagai berikut. Yang pertama ini menurut Samsi, ya, beliau menyatakan bahwa organisasi dapat diartikan dalam dua macam. Yang pertama dalam arti statis, yaitu diartikan dalam dua organisasi sebagai wadah tadi, ya, tempat. Berarti wadah apa? Wadah kerjasama sekelompok orang yang bekerja sama untuk apa? Mencapai tujuan, sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, lalu pernyataan yang kedua dari Samsi ini adalah dalam arti dinamis. Nah, jadi hidup, bekerja, gitu kan? Yaitu organisasi sebagai suatu sistem. Nah, atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi dalam arti statis dan arti dinamis. Nah, kalau arti statis tadi adalah tempat, wadah untuk bekerja. Tapi apa yang dilakukannya adalah mencapai tujuan. Nah, begitupun dalam arti dinamis. Organisasi sebagai suatu sistem. Berarti sistem di situ ada metode, ya, ada aturan, ada pelaksanaan, ya, ada bagian-bagiannya. Nah, atau kegiatan sekelompok untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Beberapa pengertian tentang organisasi. Ini spot di dalam tulisannya Budi Harjo, ya. Organisasi dipandang sebagai kumpulan manusia yang memiliki kepentingan bersama demi kelangsungan hidup organisasi. Sebab itu mereka melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan bersama dalam organisasi yang dan membentuk suatu struktur informal. Dengan dia berkumpul, ya, memiliki kepentingan untuk keberlangsungan hidup dia, otomatis ini bentuk bekerja, ya. Nah, apa melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam organisasi? Akhirnya apa? Membentuk suatu struktur informal. Makanya terbentuk ada bagan organisasi, ada struktur organisasi. Bapak contohkan, seorang bapak mengajak anaknya untuk mengangkat sebuah meja, ya, ke pinggir jalan
untuk berdagang, berjualan, itu adalah bisa dikatakan organisasi atau bukan? Itu sudah melambangkan sebuah organisasi. Kenapa? Yang pertama, ya, si bapak itu mengajak anaknya untuk mengangkat. Berarti ada kerja sama. Mengangkat apa? Meja. Kemana tempatnya? Di pinggir jalan. Untuk apa? Untuk berdagang. Tujuannya berdagang, mencari uang, mencari nafkah. Yang jelas tujuannya untuk berdagang. Nah, itu sudah dikatakan organisasi sebagai wujud. Sudah tertera di situ. Ya. Dari itu adalah suatu organisasi. Walaupun organisasi itu masih sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena yang terlihat di situ hanya ciri-cirinya saja. Ya, ciri-cirinya saja. Ciri-ciri organisasi, ya kurang-kurangnya di situ sudah terlihat. Apa di situ? Adanya orang yang apa? Adanya orang yang bersama. Antara siapa? Bapak dan anak. Lalu apa lagi ciri-cirinya? Kerjasama. Kerjasama apa? Mengangkat meja. Lalu apa lagi ciri-cirinya? Adanya tujuan. Tujuan apa? Untuk berdagang, berjualan. Itu hanya. Jadi kalau kadang-kadang kan kita bingung, ada soal apa sih yang dimaksud dengan organisasi. Kita tarik benang merahnya, bahwa intinya organisasi itu adalah bekerja sama. Ada orang di suatu tempat, ya wadah tadi, ya melakukan kerjasama, itu sudah organisasi. Ada tujuan. Jadi tadi ada seorang bapak bersama anak yang mengangkat meja ke pinggir jalan. Ya, tujuannya untuk berdagang. Kerjasamanya ngangkat meja. Kerjasama itu kan? Itu tujuannya untuk berdagang. Nah, itu salah satu ciri ya. Nah, ciri-ciri tersebut. Lanjut ke pengorganisasian. Pengorganisasian. Mungkin ada yang lebih tahu dari mahasiswa tentang perorganisasian? Yang dimaksud dengan perorganisasian? Ya, silakan. Namanya siapa? Berta. Berta. Menurut saya pengorganisasian itu proses yang berkaitan erat dengan perencanaan. Ya. Jadi itu salah satunya. Kalau tadi organisasi adalah sekelompok orang di dalam suatu tempat untuk melakukan tujuan yang telah ditentukan. Lalu perorganisasian apa? Bapak mengambil ya pendapat-pendapat dari para ahli. Ini yang pertama melalui SPH Sibuan. Nah, bahwa beliau tuh mengatakan perorganisasian adalah sebagai sesuatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk apa? Mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu, artinya karyawan dan wadah yang akan melakukan aktivitas tersebut. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar organisasi. Ya. Keberhasilan organisasi ditentukan oleh apa? Oleh banyak faktor. Di antaranya apa? Penerapan berbagai prinsip dasar organisasi. Nah, yang dimaksud dengan prinsip dasar apa? Adalah berbagai aspek yang diperhatikan dalam proses kerjasama, sehingga organisasi berjalan lancar dan mencapai tujuan tertentu. Nah, ini prinsip-prinsip dasar organisasi. Bapak mengutip menurut apa ini? Noer
dan Kelling, ya. Beliau menyatakan bahwa ada 8 prinsip organisasi perkantoran yang esensial. Yang pertama, prinsip tujuan. Tuh. Yang pertama, prinsip tujuan. Apa di situ? Jadi tujuan organisasi perkantoran atau kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran harus dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalia. Oleh setiap personalia. Jadi prinsip tujuan itu, ini harus dirumuskan, harus dimengerti oleh setiap personal. Siapa personal itu? Bawahan, ya karyawan, pegawai. Ini harus tahu tujuannya apa sih? Begitu kalian itu, Pak, apakah itu tujuan itu setiap hari mungkin ditemukan, disampaikan? Kita melihat Bapak pernah pagi-pagi itu servis kendaraan motor di Honda di dalam rumah. Itu Bapak datang, itu baru buka. Apa di situ yang melihat prinsip dasar organisasi di sebuah kantor? Bapak melihat seluruh sales-sales itu dikumpulkan, semacam mungkin nggak di ruangan, tapi dengan berbaris. Kalau mungkin di organisasi pemerintahan itu kayak apel lah, kurang lebih apel pagi, kurang lebih 10 atau 15 menit kan. Apa di situ? Menyampaikan ini. Nah, lalu yang kedua, prinsip kesatuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran. Fungsi yang bekerja sama antar bagian kan pasti kerja sama, ya kan? Kalau di pemerintahan mungkin dinas perhubungan dengan dinas jasa harja itu berhubungan tidak? Atau mungkin dengan dinas kepolisian atau dengan kepolisian itu ada hubungannya. Itu harus tahu prinsip kesatuan fungsinya itu. Ini tentang ajas-ajas pengorganisasian kantor. Kita tahu ya, pada sebuah organisasi perkantoran itu selalu terdiri dari sekelompok orang, gitu ya. Sebuah organisasi itu selalu gitu ya, dari sekelompok orang. Apa? Yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Itu pasti. Ya. Semua organisasi pasti. Ya. Keahlian yang berbeda-beda, tapi ya mereka itu saling bekerja sama. Untuk apa? Mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan yang sudah dicapai oleh sekelompok orang itu apa? Di dalam kerjasama dilakukan pembagian tugas yang jelas. Ada pola hubungan yang baik antar apa? Antar anggota ke kelompok di dalam organisasi. Ini adalah ajas-ajas. Jadi perjalanan kantor sekarang ini kan makin banyak, makin rumit, itu kan, makin kompleks, melibatkan berbagai peralatan yang mahal. Sekarang kan bercanggih semua. Ini. Jadi menimbulkan persoalan. Apa yang berkisar kepada masalah pembagian tugas. Apakah tugas itu dilaksanakan dengan sentralisasi, desentralisasi, atau asas campuran? Lalu selanjutnya yaitu prinsip dasar perorganisasian kantor.
Yang pertama itu merumuskan tujuan atau sasaran. Tujuan dan sasaran apa? Adalah hal-hal yang akan dicapai atau dipelihara baik berupa materi maupun berupa non materi. Nah, ini perumusan tujuan sasaran itu. Jadi ada hal-hal yang akan dicapai atau dipelihara, ya. Tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran bagi suatu organisasi badan berperan sebagai yang pertama pedoman ke arah mana organisasi yang akan dibawa. Lalu perumusan itu landasan bagi organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, si organisasi itu mempunyai landasan gitu ya. Menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan. Lalu menentukan program, prosedur atau koordinasi di dalam melakukan pekerjaan tadi. Prinsip dasar organisasi kantor yang kedua apa? Pembagian kerja. Pembagian kerja di sini adalah dalam organisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih tugas. Jadi overlapping. Jadi kalau ini di bagian TU, ini di bagian keuangan, karena di sini tahu TU, lihat pekerjaan agak sedikit sepi, keuangan di sini dilimpahkan ke bagian TU. Tidak bisa semacam itu. Karena begitu kita melihat sebuah pekerjaan, itu kita pasti beranjak dari analisa pekerjaan. Berapa pekerjaan yang harus diselesaikan di unitnya, di bidangnya? Kalau toh ini di bagian keuangan kerjaannya overlapping atau banyak full, jangan seseorang itu semua mengerjakan. Kayak tukang manajemen, tukang cukur itu kan, dari mulai dia masuk, duduk, masang, motong, gitu, bayar, kembalian, sampai ke nyapu, selesai dia sendiri gitu kan. Tidak bisa dibebankan semacam itu, ya. Jadi harus jelas ada pembagian kerja, job description itu jelas. Jadi mungkin itu ya materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Bapak akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.